Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mempelajari, untuk menggali, dan untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan hari ini kami akan membahas satu bagian yang sangat penting. Kami mohon supaya engkau hadir baik di sini maupun di tempat setiap peserta, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti melalui YouTube Live. Dan Tuhan kami mohon kau membimbing kami dalam acara firman ini, baik dalam penyampaian maupun dalam penerimaan. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan jasmani pikiran khususnya suara, dan berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, supaya jangan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi bila semuanya tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada orang yang belum percaya, bila mereka bisa percaya, yang sudah percaya bisa ditumbuhkan dan didewasakan, dan menggunakan berita itu untuk menyampaikannya pada orang lain, sehingga lebih banyak lagi orang yang mengerti doktrin yang penting ini. Kami juga menyadari bahwa setan pasti bekerja. Kami mohon kau kuatkan kami melalui segala bentuk godaannya di dalam sepanjang acara firman, supaya apapun yang mereka lakukan biarlah firman bisa sampaikan dengan baik dan diterima dengan baik juga, dan pada akhirnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membahas pasal yang baru dalam Kisah Rasul, yaitu Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34. Ini berkenaan dengan sidang gereja Yerusalem, dan dalam istilah saya sendiri, ini sidang gereja yang mempersoalkan sola fide atau hanya iman. Memang sekalipun istilah sola fide baru muncul pada abad yang ke-16, tetapi sebetulnya ini membahas hal yang sama ya. Kisah Rasul 15 ayat 34, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa setelah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya.
Dan Allah yang menahan hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk mulut-mulut itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dalam memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku." Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak perlu menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Maka rasul-rasul dan penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di atas saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasih, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak daripada beban yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu melihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang juga adalah nabi, lama menasih saudara dan menguatkan hati mereka. Dan setelah beberapa waktu, keduanya tinggal di situ. Saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Ayat 34 ini ayat yang diragukan keasliannya ya, karena ada dalam tanda kurung tegak. Tapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Pertama kita melihat bahwa dalam teks yang baru kita baca ini ada pertentangan. Terjadi pertentangan antara dua pihak, yaitu pertama orang-orang dari Yudea di dalam ayat 1. Kita baca sekali lagi ayat 1-nya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Jadi sunat ini mutlak menurut mereka supaya mereka bisa diselamatkan. Poin A, mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang tergolong orang Kristen KTP. Dari ayat 24, kita lihat bahwa orang-orang dikatakan
orang-orang dikatakan di antara kami, sehingga jelas menunjukkan bahwa mereka berasal dari Yerusalem. Sedangkan orang-orang Farisi dalam ayat 5 jelas adalah orang-orang yang segolongan dengan mereka, tapi bukan dari Yerusalem ya. Kita lihat ayat 5 dan ayat 24. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ya, kalau tadi cuma disunat, sekarang harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Sekarang ayat 25, 24, kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang dari antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Jadi sekalipun dalam ayat 5 dikatakan bahwa mereka telah menjadi orang percaya, tapi jelas bahwa mereka hanyalah orang yang mengaku sebagai orang percaya, tetapi mereka sebetulnya hanyalah orang kesan KTP saja. Saya sudah pernah mengajarkan bahwa dalam Alkitab itu sering ada hal seperti itu ya. Jadi Alkitab tidak menulis sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan fakta, tapi sesuai dengan pengakuan orang itu atau sesuai dengan kelihatannya. Dan ini juga termasuk seperti itu ya. Karena itu dalam ayat 1, ayat 5, ayat 24, mereka tidak disebut dengan sebutan saudara, tetapi disebut dengan sebutan orang. Kita baca sekali lagi ya untuk melihat hal itu. Perhatikan yang saya garis bawah ya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jadi yang ini saudara-saudara, yang ini orang ya. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tapi beberapa orang, laki-laki orang ya, dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ayat 24, kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Jadi saudara, ini jelas ada pertentangan antara Paulus dan Barnabas dengan orang-orang dari dua kelompok ini yang sama-sama, yang satu mengharuskan sunat untuk bisa percaya, untuk bisa selamatkan, yang satunya menambahkan bukan hanya sunat tetapi juga mentaati hukum-hukum Musa. Dan ajaran sesat ini selalu jelas ada setan di balik orang-orang ini ya. Pada waktu Paulus berkeliling untuk memberitakan Injil, setan menyerang dia. Sekarang Paulus diam di Antiokhia, tapi setan tetap menyerang dia. Dulu setan menyerang dia, menyerang Paulus dengan permusuhan atau rajam, disembah sebagai dewa dan sebagainya. Sekarang setan menyerang dengan menggunakan ajaran sesat. Dulu gereja diserang dengan permusuhan dari luar, sekarang gereja diserang dengan perpecahan di dalam, ada kegeran di dalam ya. Dan semua ini menunjukkan bahwa setan itu selalu berganti-ganti siasat, bahkan dia punya banyak sekali siasat. Karena itu berhati-hatilah terhadap dia ya. Sekarang kita masuk dalam poin saya ajaran mereka. Dari ayat 1 kelihatannya mereka hanya mengharuskan orang-orang non-Yahudi itu untuk disunat supaya selamat. Tapi dari ayat 5, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum-hukum Musa. Kita lihat bahwa mereka juga mengharuskan orang-orang non-Yahudi itu untuk mentaati seluruh hukum Musa sebagai syarat keselamatan. Jadi jelas sekali bahwa orang-orang ini mengajarkan doktrin sesat salvation by works, keselamatan karena ketaatan atau perbuatan baik. Dan dari sini terlihat bahwa sekalipun orang-orang Yahudi atau Farisi itu sudah menjadi Kristen, tapi ajaran sesat salvation by works dalam Yudaisme itu ya, yang sudah mendarah daging dalam diri mereka, itu sukar sekali untuk disingkirkan. Apa dampak negatif dari ajaran ini? Lihat ayat 24 sekali lagi ya. Menggelisahkan hati dan menggoyangkan hati. Jadi saudara, bandingkan dengan ayat 31 yang terjadi setelah persoalan itu bereskan, mereka bersuka cita dan terhibur. Pada waktu ada ajaran sesat, mereka jadi gelisah dan juga hati mereka goyang atau iman mereka goyang. Tapi dalam ayat 31 setelah persoalan itu selesai, maka ada sukacita dan mereka terhibur. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Jadi ajaran sesat itu memang membuat kacau ya, membuat orang tidak damai, tidak bisa
sukacita, tetapi sebaliknya ada kegelisahan. Sekarang di pihak yang kedua adalah Paulus dan Barnabas ya. Ayat 2 menunjukkan bahwa Paulus dan Barnabas membantah atau melawan dengan keras. Ya, perhatikan kata-kata dengan keras ini ya. Jadi mereka tidak bersikap lemah lembut terhadap ajaran sesat, tapi membantah melawan dengan keras. Kita baca ayat yang kedua, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Padahal saudara, pertama orang-orang itu berasal dari Yerusalem dan ini adalah gereja induk atau gereja pusat. Paulus memang tidak pernah peduli siapapun pemberita itu, firman itu. Kalau pemberitanya salah, siapapun akan ia tentang. Dan ini sesuai dengan kata-katanya dalam Galatia 1 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Sebetulnya yang terjadi dalam Galatia 1 ayat 6 dan 9 itu peristiwanya sangat mirip. Bukan peristiwa yang sama ya, peristiwa yang berbeda, tapi sangat mirip ya. Karena yang di Galatia juga, kalau kita baca seluruh kitab Galatia atau surat Galatia, kita melihat bahwa di situ juga ada pertentangan antara ajaran Paulus yang berkata orang selamat hanya karena iman, dan ajaran dari orang-orang dari kalangan Yudaisme yang mengatakan iman itu harus ditambah dengan perbuatan, sunat, dan sebagainya. Saya tidak akan baca surat Galatia semuanya karena terlalu panjang, saya bisa baca sendiri. Saya hanya membaca ayat 6 sampai 9 ini ya. Aku heran kata Paulus ya, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Perhatikan ya, suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi Injil lain dikontraskan dengan Injil Kristus ya. Injil Kristus ini Injil yang benar. Injil yang lain atau another gospel ini satu Injil yang berbeda ya. Kalau ini selamat karena iman saja, kalau ini selamat karena iman plus perbuatan. Ayat 8-nya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda, different gospel ya, dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9 dia ulangi lagi, seperti yang telah kami katakan sebelumnya, dahulu ini salah ya, sebelumnya. Sekarang katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Pada waktu dia mengatakan kami atau seorang malaikat dari sorga ini, setelah dia berbicara dengan gaya bahasa hyperbole ya. Karena tidak mungkin Paulus sendiri yang adalah rasul yang sungguh-sungguh memberitakan ajaran sesat, satu Injil yang bukan dari Tuhan tapi Injil yang lain atau Injil yang berbeda. Demikian juga seorang malaikat dari sorga tidak mungkin memberitakan satu Injil yang berbeda. Tapi ini suatu gaya bahasa hyperbole ya. Jadi kalaupun ada dari kami sendiri atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kamu soal Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Ya, saudara, yang dikutuk ini siapa saudara? Orang yang memberitakan Injil yang berbeda, dan Injil yang berbeda itu selamat karena iman plus perbuatan. Ya, bisa selamat karena kalau zaman dulu iman plus sunat plus perbuatan, sekarang bisa iman plus baptisan plus perbuatan. Nah, itu Injil yang lain, itu Injil yang berbeda, dan itu dikutuk, dianatema oleh Paulus. Gereja Katolik dalam sidang Gereja Trente tahun 1545 sampai 1563 ya, itu mengutuk orang yang percaya sola fide. Saya tidak peduli mereka mengutuk kita ya. Mereka itu manusia biasa saja, bahkan ya manusia yang sesat mengutuk kita yang percaya sola fide. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat ini, yang dikutuk oleh para rasul itu mereka, bukan kita. Para rasul ada di pihak kita. Para rasul percaya sola fide dan mengutuk orang yang menambahkan itu dengan perbuatan dan sunat dan sebagainya. Jadi apakah saudara mau jadi Protestan atau Katolik?
Kalau Katolik sudah dikutuk oleh para rasul, kalau saya Protestan sudah dikutuk oleh sidang gereja Trente. Ya peduli amat dengan sidang gereja Trente. Kutukan mereka dibandingkan kutukan para rasul ya jelas lebih kuat kutukan para rasul. Mereka yang terkutuk, bukan kita yang terkutuk. Ya, jangan percaya gereja manapun ya, bahkan dalam gereja Protestan itu ada orang-orang yang punya pengajaran yang ngawur yang mengatakan bahwa selamat karena iman dan perbuatan. Itu harus ditinggalkan gereja yang seperti itu ya. Kalau tidak bisa dibetulkan, ditinggalkan. Saya lanjutkan poin B. Paul sendiri berkata bahwa orang Kristen harus berusaha hidup damai dalam Roma 12 ayat 8 dan bahwa hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Dalam 2 Timotius 2 ayat 24-25 kita baca ayatnya ya. Roma 12 ayat 8. Jika kasih karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. 2 Timotius 2 ayat 24 dan 25. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus selamat terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan pada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ya, jadi dia sendiri menyuruh hidup damai ya. Sini tidak ada hidup damai itunya. Tidak boleh bertengkar ini mungkin ya. Harus ramah pada semua orang. Cakap mengajar, sabar, lemah lembut. Dapat menuntun orang sebab dan sebagainya ya. Tapi ternyata dalam situasi seperti ini, Paulus sendiri membantah melawan dengan keras. Ya, yang tadi sudah saya tekankan kata dengan keras ini. Saya jelaslah bahwa dalam dalam keadaan di mana kebenaran dipertaruhkan, kita boleh bersikap keras dan bahkan bertengkar. Apalagi kebenaran ini kebenaran yang dasari ya. Kalau kebenaran yang kecil-kecil itu terserahlah orang mau percaya mana, saya tidak terlalu peduli ya. Jadi misalnya boleh makan daging atau tidak dan sebagainya, itu tidak penting sudah ya. Itu mau di orang percaya manapun tidak terlalu jadi masalah. Sekalipun eh, jelas ada yang benar, ada yang salah, tapi itu bukan masalah besar. Tapi kalau yang di sini ini masalah besar. Selamat karena iman saja atau iman plus sunat plus perbuatan, ini masalah yang sangat besar. Ya, jadi di sini kebenaran yang sangat besar, kebenaran dasari itu yang dipertaruhkan. Kita boleh bahkan harus bersikap keras dan bahkan boleh bertengkar. Kita tidak boleh mengorbankan kebenaran demi perdamaian. Nah, tapi ini banyak orang yang seperti ini ya, demi perdamaian lalu mengorbankan kebenaran. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini ya. Thomas Benton, seorang penafsir reform dalam tafsirannya tentang Yakobus 3:17 yang menomorsatukan murni dan menomorduakan pendamai. Saya bacakan saja ya, Yakobus 3:17 ya. Tetapi kematian dari atas itu adalah pertama-tama, perhatikan ya, murni ini nomor satu ya. Lalu selanjutnya pendamai, peramah dan sebagainya. Tapi murni ini nomor satu. Nah, dia komentari dengan kata-kata ini ya. Nomor satu murni, nomor dua pendamai ya. Dia berkata, jika perhatian yang paling utama adalah untuk kemurnian, ini kemurnian ajaran maksudnya ya, maka damai boleh dianjurkan dalam pertengkaran kebenaran. Merupakan satu ucapan yang bersemangat dari Luther, bahwa lebih baik langit dan bumi bercampur aduk menjadi satu, daripada satu titik kebenaran binasa. Dan juga Calvin,
Dalam komentarnya tentang Efesus 5 ayat yang ke-11 mengatakan, dari kepada kebenaran Allah tergoncangkan, lebih baik 100 dunia binasa. Jadi dua-dua ada persamaan kata-katanya ya. Damai itu boleh dihancurkan kalau sudah urusan kebenaran. Jadi dalam urusan kebenaran kita tidak boleh kompromi untuk menciptakan perdamaian. Yang sesat harus diserang dan harus ini dibuat menjadi suatu gegeran, dibuat menjadi persoalan yang besar. Bukannya disuruh berantem ya saya bilang, tapi gegeran mempersoalkan yang mana yang benar. Ini akhirnya menimbulkan pertentangan dan pertentangan itu menyebar ke Yerusalem dalam ayat 5 dan kota-kota lain yaitu Syria dan Kilikia dalam ayat 23. Kesesatan itu kalau dibiarkan memang pasti akan menyebar, tidak bisa tidak. Karena itu memang mesti dibasmi pada waktu masih sedikit, basmi lebih dulu. Kalau tidak dibasmi maka dia pasti akan menyebar. Dan ini yang terjadi di sini. Kita baca ayat 5 dan ayat yang ke-23. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Karena 23, kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Ini bangsa-bangsa non-Yahudi ya. Sekarang poin yang kedua, cara pemecahannya dari pertengkaran itu ya. Poin A, gereja Antioquia. Pertama, mereka membawa persoalan itu ke gereja Yerusalem. Mengapa? Karena poin A itu adalah gereja induk. Dan kedua, poin B, rasul-rasul ada di Yerusalem ya. Dan untuk dibawa ke sana biar rasul-rasul yang memutuskan. Sekalipun Paulus juga rasul, Paulus dan Barnabas juga rasul, tapi ini rasul-rasul uh, yang jauh lebih banyak ya. Mengutus Paulus dan Barnabas ya. Yang kedua ini yang dilakukan oleh gereja Antioquia ya. Perhatikan bahwa dua hal di atas ini bukan diputuskan oleh Paulus dan Barnabas, tapi oleh gereja atau jemaat Antioquia. Kita lihat ayat yang kedua. Akhirnya ditetapkan bahwa Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi pada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Dari terjemahan kitab suci ini tidak terlihat siapa yang menetapkan hal itu. Karena itu mari kita perhatikan terjemahan NASB dari ayat yang kedua ini. Terjemahan dari NASB berbunyi sebagai berikut ya. Saya cuma bacakan sebagian saja ya. The brethren determined that Paul and Barnabas and certain others of them, titik-titik dan seterusnya. Saudara-saudara itu memutuskan bahwa Paulus dan Barnabas dan orang-orang tertentu yang lain dari mereka ya. Jadi the brethren ya. Di sini tidak ditulis ya siapa yang menetapkan, tapi di sini ditulis siapa yang menetapkan. Sekalipun memang kata-kata the brethren itu sebetulnya tidak ada, tapi saya berpendapat bahwa terjemahan ini bisa dipertanggungjawabkan karena ayat 2 itu memang tidak mungkin diartikan bahwa yang melakukan penetapan itu adalah Paulus dan Barnabas sendiri. Saya jelas bahwa sekalipun Paulus dan Barnabas adalah rasul, tapi mereka tidak meminta gereja itu sebagai diktator. Mereka sebenarnya diutus oleh gereja dan mereka mau diutus oleh gereja padahal pangkat mereka lebih tinggi. Ya sebetulnya mereka bisa berkata, enggak, aku rasul kok, kamu yang pergi. Bisa saja mereka seperti itu, tapi mereka tetap mau karena memang untuk pertemuan seperti yang sepenting ini memang harus orang yang sangat tinggi kedudukannya yang mengikuti ya. Jadi kalau kita melihat sidang gereja pada abad-abad awal itu ya, tahun 300, tahun 400, tahun 5, abad kelima dan sebagainya itu yang ikut bersidang itu uskup-uskup ya, bishop dari kota-kota, pemimpin tertinggi dari setiap kota itu yang ikut dalam sidang gereja. Jadi bukan hal yang aneh sebetulnya kalau Paulus dan Barnabas yang diutus ya. Sekarang poin B, Paulus dan Barnabas, ini kita lihat ayat 3 dan 4, baik dalam perjalanan maupun setelah tiba di Yerusalem, mereka menceritakan tentang pekerjaan Allah melalui mereka dalam diri orang-orang non-Yahudi. Kita baca ayat 3 dan 4.
Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah ini salah terjemahan saudara ya, orang-orang tidak mengenal Allah ini mestinya orang-orang non-Yahudi ya. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Apa tujuan mereka menceritakan semua itu? Tujuan mereka tentu saja untuk menunjukkan bahwa sekalipun mereka menekankan keselamatan hanya melalui iman, Allah jelas memberkati pelayanan mereka. Kalau hanya melalui iman itu salah atau sesat, Allah tidak mungkin memberkati pelayanan mereka. Ya, tapi ternyata Allah memberkati pelayanan mereka, banyak orang yang dipertobatkan dan dibawa kepada Tuhan. Tetapi kesaksian mereka ini menimbulkan reaksi yang menentang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya. Ini ada dalam ayat yang kelima, kita baca sekali lagi. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang yang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Sekarang poin C, gereja Yerusalem mengadakan sidang. Pertama yang bersidang itu siapa? Kalau di sidang dilihat dari ayat 6 hanya rasul dan tua-tua yang bersidang. Tapi dari ayat 12 dikatakan seluruh umat. Dan dalam ayat 22 dikatakan seluruh jemaat. Maka terlihat bahwa semua jemaat itu ikut dalam sidang itu. Kita baca ayat 6, 12, dan 22. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua. Nah kalau lihat dari sini, cuma rasul dan penatua ya, untuk membicarakan soal itu. Tapi kita lihat ayat 12-nya, maka diamlah seluruh umat itu. Nah kalau seluruh umat itu tidak ikut sidang, mengapa mereka diam di sini dan mengapa diceritakan di sini. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dalam perantara mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Kita baca juga ayat 22, maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta dengan seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Jadi laki-laki yang diutus itu bukan cuma Paulus dan Barnabas, tapi tambah lagi Yudas atau juga nama lainnya Barsabas dan juga Silas. Jadi di sini kita lihat orang-orang penting yang disuruh menyampaikan keputusan itu, bahkan disertai sebuah surat. Ya, ini bukan hal yang bisa diserahkan kepada orang-orang yang rendahan atau kroco-kroco atau jemaat biasa. Ini harus ditangani oleh orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi. Jadi mungkin semua ikut sidang, termasuk semua jemaat. Tapi hanya rasul-rasul dan tua-tua yang aktif atau memegang peranan dalam sidang itu. Jadi ini kesimpulan dari ayat 6, 12, dan 22. Kalau kelihatan dari ayat 6 ini cuma rasul dan penatua, tapi 12 dan 22 kelihatan seluruh jemaat. Jadi pengharmonisannya mungkin semua ikut sidang, tetapi hanya rasul dan tua-tua lah yang aktif atau memegang peranan di dalam sidang tersebut. Sekarang poin yang kedua, terjadi pertukaran pikiran dalam ayat 7a. Dalam NIV diterjemahkan discussion atau diskusi. Dalam ESV dan ASV diterjemahkan debate atau perdebatan. Dalam King James disputing, perbantahan atau perdebatan. Hal ini lagi-lagi menunjukkan tidak adanya kediktatoran di gereja Yerusalem. Dan juga kalau dikatakan perdebatan atau perbantahan, perdebatan ini ya jelas ada semacam gegeran, biarpun bukan geger bagaimana, tapi sidang itu kelihatannya memanas begitu ya. Perdebatan atau gegeran seperti ini pasti tidak menimbulkan sukacita pada saat itu atau dalam sidang itu ya. Tetapi toh ini mendatangkan berkat karena setelah itu orang yang tidak tahu menjadi tahu dan orang yang salah mengerti bisa mendapatkan pengertian benar berkenaan dengan selamat itu karena iman saja atau karena iman plus sunat plus pekerjaan baik. Yang mana yang benar?
Ya, pada saat itu memang tidak menimbulkan sukacita, gegeran, gegeran itu membuat hati jadi sumpah sebetulnya. Bahkan kalau kita ada di pihak yang benar ya. Tetapi toh ini pada akhirnya mendatangkan berkat. Karena sekarang orang yang tadinya bingung karena ajaran sesat itu, sekarang menjadi tahu. Dan yang tidak mengerti atau salah mengerti, bisa mendapatkan pengertian yang benar. Termasuk kelompok-kelompok yang sesat itu. Memang tidak tahu apakah mereka betul-betul bertobat atau tidak setelah keputusan ini, itu tidak diceritakan. Karena poin yang ketiga, Petrus memberikan pendapat bukan keputusan, ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-11. Dan dia jelas sekali pro pada Paulus dan Barnabas. Ini bukan karena rasul, pro sama rasul, bukan seperti itu sama sekali. Tapi dia memang punya pandangan yang sama dengan Paulus dan Barnabas ya. Dan di sini ingat ya, Petrus memberikan pendapat bukan keputusan. Kalau Petrus ini memang adalah paus pertama di Roma, seperti pandangan dari orang-orang Katolik. Pertama, di sini Petrus ini ada di Yerusalem ya. Apakah nanti pergi ke Roma itu lain urusan, tapi saat ini dia ada di Yerusalem. Dan kalau dia memang Petrus pertama, paus pertama, mengapa bukan dia yang memberikan keputusan? Tidak usah sidang-sidangan, dia saja yang memberikan keputusan. Dan ketiga, dia memberikan keputusan yang mendukung Paulus dan Barnabas. Berarti dia percaya keselamatan karena iman saja. Paus-paus sekarang ini mana ada yang percaya keselamatan karena iman saja? Sidang-sidang gereja Katolik semua percaya selamat iman dan perbuatan. Jadi apakah mereka sesuai dengan ajaran rasuli? Mereka klaim terus gereja apostolik, gereja apostolik. Bukan saja mereka tidak sesuai dengan ajaran rasul, mereka bertentangan dengan ajaran para rasul. Termasuk orang bertentangan dengan orang yang mereka klaim pakai paus pertama ini. Kalau kita masuk dalam ayat 7b sama dengan ayat 9, yang mengingatkan pada peristiwa Cornelius dalam kisah Rasul 10, kita baca ayat 7 dan 9, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula ini salah terjemahannya, telah sejak beberapa waktu yang lalu mestinya, Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti pada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita tuh Yahudi dengan mereka non-Yahudi, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman, bukan iman dan sunat, bukan iman dan perbuatan, tapi hanya oleh iman. Jadi Allah tidak mengadakan perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi ya. Jadi semua itu diselamatkan oleh iman dan mereka menjadi orang yang mendapatkan Roh Kudus ya. Di sini katakan ia mengadakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ya sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Jadi kalau dalam perjanjian lama Israel dengan bangsa non-Israel itu memang beda. Dalam kebaktian pun tempatnya berbeda, bahkan kalau bangsa lain itu sudah menganut Yudaisme, tempatnya berbeda dalam kebaktian itu antara Yahudi yang asli dengan orang-orang yang memeluk agama Yahudi. Tapi di sini tidak ya, tidak ada perbedaan apapun antara Yahudi dan non-Yahudi, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Kalau mau selamat harus hanya dengan iman, bukan iman plus perbuatan atau iman plus baptisan dan sebagainya. Cornelius dan keluarganya diterima oleh Allah sekalipun mereka tidak disunat. Bukti bahwa Allah menerima mereka adalah adanya karunia Roh Kudus, bukan karunia bahasa roh. Padahal saat itu mereka berbahasa roh ya. Tapi tetap di sini yang diceritakan adalah karunia Roh Kudusnya ya. Pengaruniaan Roh Kudus kepada Cornelius dan keluarganya yang adalah orang-orang non-Yahudi, menandakan bahwa Allah tidak membedakan Yahudi dan non-Yahudi, dan ini yang diceritakan di dalam ayat 9 ini tadi ya. Poin B, ayat 8, Allah yang mengenal hati manusia. Orang-orang yang memberikan ajaran sesat menekankan sunat,
Yang jelas adalah sesuatu yang bersifat lahiriah. Karena untuk Petrus berkata bahwa Allah mengenal atau melihat hati. Allah tidak peduli yang di luar, tetapi melihat hati. Sunat memang penting dalam perjanjian lama, tapi ini sudah masuk dalam perjanjian baru. Dan itu tidak penting lagi sunat itu. Sunat atau tidak sunat tidak masalah, tetapi selama itu tidak berurusan dengan hal yang rohani, maka sunat itu tidak masalah. Mau sunat boleh. Kalau hanya untuk kesehatan atau kebersihan, maka itu tidak masalah. Tetapi kalau sunat itu dihubungkan dengan hal yang rohani, sunat itu menjadi sesuatu dosa. Kita baca poin ayat 9, yang menyucikan hati adalah iman, bukan perbuatan baik atau sunat. Juga bukan iman dan perbuatan baik atau sunat. Jadi sola fide yang ditekankan oleh Luther itu benar ya. Dan ini baru sesuai dengan ajaran para rasul. Jadi gereja Protestan tidak perlu mengklaim kita gereja rasuli, tapi ajaran gereja kita adalah ajaran gereja para rasul. Justru gereja Ortodoks maupun gereja Katolik yang mengaku mengklaim gereja rasuli, dua-dua saling mengklaim dan saling membedakan ya. Mereka justru ajarannya tidak cocok dengan para rasul, karena dua-dua mereka baik Katolik maupun Ortodoks percaya selamat karena iman dan perbuatan. Kalau tidak salah juga dengan baptisan. Nah ini yang sesuai dengan para rasul ini adalah gereja Protestan, saudara, yang mempercayai keselamatan karena iman saja, bukan dengan baptisan, bukan juga dengan ketaatan, hanya dengan iman, sola fide. Kalaupun istilah itu belum ada saat ini. Sekarang kita masuk dalam poin D ayat yang ke-10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan bertengkuk mulut-mulut itu, suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Dari ayat 10 ini terlihat bahwa Petrus menganggap bahwa doktrin salvation by works itu pertama mencobai Allah atau menentang Allah. Ya, mengapa kamu mencobai Allah ini ya? Yang kedua, doktrin salvation by works atau keselamatan karena perbuatan baik itu ya, memberikan kuk yang tidak bisa dipikul, berat sekali itu ya. Mengapa disebut demikian? Karena orang yang berusaha selamat dengan berbuat baik memang akan merasakan beban yang sangat berat, karena mereka sendiri merasa bahwa mereka tidak akan berhasil. Itu tidak mungkin. Semua agama mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Tidak mungkin bisa yakin akan keselamatan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak tahu perbuatan baik ini cukup atau tidak. Lebih-lebih kalau ditinjau dari sudut pandangan reform, sebelum mereka percaya kepada Kristus, orang-orang itu tidak bisa berbuat baik sama sekali. Nol. Baru setelah mereka percaya pada Kristus, mereka menerima Roh Kudus, baru mereka mulai bisa berbuat baik. Itu pun perbuatan baik mereka masih tercampur oleh dosa. Dan hanya karena jasa penebusan Kristuslah maka kita bisa diselamatkan. Bukan karena perbuatan dan sebagainya. Jadi kalau orang mau selamat karena perbuatan baik, itu memikul beban yang sangat berat. Mereka sendiri tahu mereka tidak bisa berbuat baik. Saya berkali-kali menanyai orang yang mempunyai agama yang selamat karena iman dan perbuatan atau karena perbuatan saja ya. Kalau perbuatan saja ini seorang Buddha yang pernah saya tanya, dan dia seorang yang cerdas sebetulnya. Dan waktu saya tanya, kamu kalau mati kamu yakin masuk surga enggak? Kalau dia pikir-pikir dia bilang enggak. Kenapa kok enggak? Karena aku tahu bahwa aku enggak bisa tahu dosaku dan perbuatanku yang mana yang lebih baik. Jawaban dia tepat sekali, persis ya, betul-betul tepat sekali ya. Lalu yang kedua seorang Katolik saya tanya, yakin masuk surga atau enggak kalau masuk surga, kalau mati? Dia bilang enggak yakin. Kenapa? Karena aku masih orang berdosa. Loh, aku juga masih orang berdosa, saya bilang. Tapi aku yakin selamat, kenapa kamu tidak? Nah ini laki-laki karena dia percaya keselamatan karena iman plus perbuatan.
Bagaimana dia tahu bahwa perbuatannya sudah cukup untuk selamat atau enggak? Tapi kita yang mengambil keselamatan karena iman saja, kita tahu karena perbuatan baik itu tidak perlu dihitung. Kita tahu kalau kita beriman. Dan juga ada eh, pemberian keyakinan dari Roh Kudus di dalam Roma pasal 8 yang meyakinkan kita bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus itu menambah itu dengan memberikan suatu keyakinan. Kita yakin kita anak Allah, dan kalau kita anak Allah kita pasti selamat. Bicara yang tidak yakin akan keselamatan saudara, cek iman saudara. Apa saudara percaya selamat karena iman saja? Atau iman plus perbuatan, iman plus baptisan, dan sebagainya. Kalau percaya yang ini ajaran sesat. Jangan mimpi saudara bisa yakin akan keselamatan saudara. Bandingkan ini dengan Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang diucapkan atau ditawarkan oleh Yesus kepada orang-orang yang seperti ini. Ayat 28, mari kepada aku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan merendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mengapa saudara kalau kita percaya pada Kristus, maka kita mendapatkan kelegaan. Sedangkan sebelum kita percaya kita letih, lesu, dan berbeban berat. Mengapa kuk yang Yesus pasang itu enak dan bebannya itu ringan? Kan sama-sama kuk. Sekarang bayangkan gini ya, semua kita ini ada dua kelompok, sama-sama kepengen selamat. Yang di sini percaya selamat itu hanya karena iman. Dia beriman, dia yakin dia selamat. Sudah selamat. Setelah itu sebagai tanda terima kasihnya, bukan untuk selamat ya, dia sudah selamat kok. Sebagai tanda terima kasihnya, dia berbuat baik. Perbuatan baik ini dilakukan dengan pertama sudah yakin sudah selamat. Dan kedua, sebagai rasa syukur pada Tuhan yang menyelamatkan dia. Jadi berbuat baik seperti ini tidak berat. Sekalipun tetap ada hukum-hukum Tuhan yang suka dilakukan. Tapi bukan beban yang membebani dia. Sekarang kan dia tidak kuat mikul. Sekarang kan memikul 1 karung beras 100 kilo. Tapi sekarang perhatikan golongan kedua. Orang yang percaya keselamatan iman dan perbuatan. Dia berjuang untuk berbuat baik itu supaya selamat. Dia sudah beriman, tapi dia percaya iman plus perbuatan. Nah, perbuatan ini dia tidak akan pernah tahu kapan itu cukup, kapan itu belum cukup. Dan karena dia tidak bisa tahu kapan dia sudah selamat atau belum selamat, kok itu terasa beratnya luar biasa. Tidak ada damai, tidak ada sukacita dalam diri orang seperti ini. Tidak mungkin ada. Karena setiap saat dia bisa mati dan dia pergi ke neraka. Bahkan dari sudut pandang dia loh ya. Kalau lebih-lebih kalau dari sudut pandang kita lebih lagi. Kalau saya lanjutkan dengan poin E yang ke-11. Sebaliknya kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita dalam kurung akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi ini menekankan salvation by grace atau keselamatan karena kasih karunia. Kalau keselamatan itu karena kasih karunia, maka jelas bahwa kita tidak punya andil apa-apa dalam mendapatkan keselamatan itu. Kalau kita punya andil perbuatan baik, maka itu bukan lagi kasih karunia. Ya, itu bisa dilihat dalam Roma pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Tapi kita akan melihat ini saja ya. Roma pasal 3, 24, 27, dan 28.
Jadi dasar tentang keselamatan karena iman saja itu banyak sekali ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kalau perbuatan baik dibutuhkan, ini membayar mestinya bukan cuma-cuma ya. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 27, jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ayat ini sering diprotes oleh gereja Katolik ya, ayat 28 ini ya. Karena Luther di dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman itu menambahkan di sini ini kata hanya ya, ditambahkan kata hanya allein dalam bahasa Jerman ya. Dan mereka bilang Luther nambah kitab suci. Sebetulnya menambah kata hanya ini tidak jadi masalah, saudara. Karena yang dipersoalkan apa? Apakah manusia dibenarkan karena iman atau karena ia makan hukum Taurat? Hanya dua pandangan yang dipersoalkan di sini. Karena iman atau karena berbuat baik. Melakukan hukum Taurat itu kan berbuat baik. Jadi pada waktu Luther memilih karena iman, ya hanya karena iman. Jadi kata hanya itu memang sekalipun kalau tidak ada dan dia tambahkan, itu tidak jadi masalah. Karena yang dipersoalkan dua saja. Selamat karena iman, selamat karena perbuatan. Kalau bukan karena ini, ya pasti hanya karena iman. Nggak bisa dua ini dicampur. Ini tidak dibicarakan di sini kok. Yang dibicarakan selamat karena iman dan selamat karena perbuatan. Maka dia menambahkan kata hanya atau hanya untuk memperjelas. Ini sama sekali tidak salah. Memang dalam Alkitab kita ini dibetulkan kata hanya itu dibuang. Tapi dalam ayat yang lain, dalam kisah, dalam, sebentar, karena tiap dua ya. Ini ada tambahan kata hanya ini ya. Lihat, kita lihat bandingkan Galatia 16 dengan bahasa Inggrisnya ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat berbuat baik ya. Tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi laki-laki dipersoalkan dua pandangan. Selamat karena perbuatan baik atau selamat karena iman. Maka di sini tambahkan hanya oleh karena iman. Kalau di sini kita lihat ya, that a man is not justified by works of the law, but through faith. Tidak ada kata only, itu tidak ada. But only through faith, itu tidak ada. Tapi di sini ada, ditambahkan lagi. Apakah ini salah? Ya secara huruf ya salah. Maksudnya kata-kata itu tidak ada. Tapi secara arti ini tidak salah. Karena mempersoalkan keselamatan perbuatan dan keselamatan karena iman. Jadi kalau ini tolak, ya keselamatan karena iman saja. Saya tidak ada masalah dengan hal-hal seperti itu. Tapi itu diprotes. Mereka memprotes hal-hal yang tidak bermasalah. Tapi kalau kita memprotes mereka hal-hal yang memang sangat bermasalah. Kita sudah selesai dengan ini, sekarang kita membaca Roma 4, 1-5. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham Bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Ya. Kalau orang selamat karena perbuatan, dia punya dasar untuk jadi sombong. Aku diselamatkan, orang lain tidak, jadi aku lebih baik dari dia. Jelas memang. Ya. Tetapi tidak di hadapan Allah.
Sebab apakah dikatakan Mas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini dikutip dari Kejadian 15 ayat yang ke-6 ya. Lalu kita lihat dalam ayat yang keempat, kalau ada orang yang bekerja, maksudnya berbuat baik maksudnya ya, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya pada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi saudara, jangan menganggap keselamatan karena perbuatan itu pasti sesat, tapi juga jangan menganggap keselamatan karena iman plus perbuatan. Apakah perbuatan itu sunat atau baptisan atau perbuatan baik yang lain. Jangan berpikir, oh selamat karena iman saja itu sudah selamat kok. Nah kalau tambah perbuatan ya lebih selamat lagi. Sama sekali tidak. Logika sudah terbalik. Kalau kita berkata selamat karena iman saja, berarti kita percaya sepenuhnya 100% kepada Yesus. Dan karya penebusannya di atas kayu salib. Di mana dia berkata, sudah selesai. Dosa-dosa kita sudah selesai dibereskan. Karena itu, kita selamat hanya melalui orang karena iman. Bukan plus perbuatan. Karena sudah selesai. Kecuali dia berkata, hampir selesai. Nah itu kita masih tambah perbuatan. Tapi bukan itu yang dia katakan. Dia katakan sudah selesai. Kita cuma terima dengan iman. Kalau kita tambah dengan perbuatan, berarti kita tidak percaya bahwa penebusan Kristus di atas kayu salib itu membereskan 100% dosa-dosa kita. Kan masih perlu kita tambah dengan perbuatan baik. Lebih-lebih kalau seperti Katolik percaya api penyucian. Dosa apa yang masih disucikan di sana? Kalau semua dibereskan oleh Yesus, disucikan semua oleh darah Yesus, ya tidak perlu ada api penyucian. Bahwa mereka percaya api penyucian sesuai dengan doktrin mereka keselamatan karena iman dan perbuatan. Perbuatannya tidak mencukupi masuk api penyucian. Tapi kita tidak percaya sama sekali bahwa api penyucian itu ada. Memang dalam Alkitab tidak ada dasarnya sama sekali kecuali ayat yang diputar balikkan. Lalu karena tentang tadi saya sudah singgung tentang kasih karunia tidak bisa campur dengan perbuatan ya. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 dan ke-6 ya. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kalau kita diselamatkan karena perbuatan kita itu ikut andil 1% saja atau 1 per mil saja, kasih karunia itu berhenti jadi kasih karunia. Jadi kasih karunia itu hanya bisa kalau percaya selamat karena iman saja. Makanya semboyan reformasi tiga yang terpenting itu sola fide, sola gratia, atau only grace, hanya kasih karunia. Dan sola scriptura, hanya kitab suci. Sola fide hanya iman, sola gratia itu hanya kasih karunia, sola scriptura itu hanya kitab suci. Tapi begitu kita ada 1% perbuatan baik diikut sertakan untuk menyelamatkan kita, kasih karunia berhenti menjadi kasih karunia. Sola gratinya ini berarti dibuang. Demikian juga sola fide-nya mesti dibuang juga. Karena kita kembali kepada pelajaran kita.
Poin keempat, Paul dan Barnabas bercerita tentang segala tanda dan mukjizat yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Ini ada dalam ayat 12, kita baca ayat 12. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Adanya tanda atau mukjizat dari Tuhan membuktikan bahwa sekalipun mereka tidak menyuruh sunat, tetapi Allah tetap merestui dan menyertai pelayanan mereka. Jadi ini memberikan bukti bahwa mereka betul-betul adalah hamba Tuhan itu ya. Ini berlaku untuk zaman dulu, tidak bisa zaman sekarang. Oh, tidak bisa melakukan mukjizat bukan hamba Tuhan. Zaman sekarang lain, saudara. Itu zaman dahulu itu beda, beda, beda sama sekali. Sekarang kita melihat dalam poin yang kelima, Yakobus di dalam ayat 13-21. Setelah Paulus dan Barnabas selesai bicara di dalam ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Jadi saudara, kelihatan ini apa yang terjadi ini adalah mereka berbicara bergantian. Bandingkan dengan banyak rapat gereja, di mana semua pada ngomong sendiri, atau di mana ada hanya satu yang bicara dan yang lain menjadi yes man. Pokoknya ada satu pengertian yang ngomong sah, yang lain diam saja. Apapun yang dia usulkan, ya, 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 ya. Juga kalau saudara main TikTok ya, saya paling jengkel kalau sudah masuk suatu koma di mana orang itu debat lalu ngomong berbarengan, tiga empat orang berbarengan ya, bagaimana bisa mendengar? Namanya debat itu mestinya diatur, ada moderatornya. Kalau yang ini ngomong, yang ini tidak boleh ngomong. Dan sebaliknya. Jadi saudara, kalau sama-sama ngomong, sama-sama tidak dengar apa yang diomongkan pihak sana. Dalam berdebat itu kita mesti bisa mendengarkan. Tidak peduli sekonyol apapun argumentasi lawan, kita harus bisa mendengarkan sampai dia selesai bicara. Catat semua kekonyolan dia. Lalu serang pada waktu giliran dia bicara. Tapi bukannya menyala dia pada waktu dia berbicara. Sekarang kita masuk dalam poin B ayat 19. Secara hurufiahnya terjemahannya I judge. Aku menghakimi atau aku menilai. Ini menyebabkan ada orang-orang yang menganggap bahwa Yakobuslah yang memutuskan. Tetapi itu jelas ada penafsiran yang salah karena ayat 28 jelas menunjukkan bahwa keputusan itu adalah keputusan bersama. Tidak ada yang punya otoriter, sikap otoriter lalu memutuskan sendiri dalam sidang gereja ini, tidak ada. Kita lihat ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kenapa dikatakan keputusan Roh Kudus? Karena mereka percaya Roh Kudus membimbing mereka di dalam mengambil keputusan itu. Jadi dikatakan keputusan Roh Kudus dan Roh Kudusnya didulukan. Dia yang penting. Kalau tidak ada dia membimbing, tidak akan ada keputusan kami bersama. Mereka mungkin akan gegeran, menjadi terpecah. Tapi adanya keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, Roh Kudus membimbing mereka, maka mereka semua bisa punya keputusan bersama. Supaya kepada kamu jangan ditanggungan lebih banyak beban dari paling perlu ini. Ya, jadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Tapi di sini yang saya tekankan keputusan kami. Yakobus tidak memutuskan, Petrus tidak memutuskan, Paulus dan Barnabas tidak memutuskan, tapi ini keputusan bersama. Karena poin C pandangan Yakobus, poin pertama, ia mendukung Petrus dengan ayat-ayat kitab suci perjanjian lama. Ayat 15 sampai 18 dia kutip dari Amos 9, 10 sampai 11 ayat 12. Ini tidak dikutip persis atau kata berkata ya. Yang menubuatkan bahwa orang-orang non-Yahudi akan menjadi milik Tuhan. Kita lihat ya ayat 15 sampai 18 dulu. Hal ini sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Yang telah diketahui dari sejak semula.
Karena kita lihat dari Amos ini nanti kita akan melihat ada persamaan dengan 16:17, tetapi memang ini bukan kutipan kata per kata, jadi ada perbedaan juga. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang disebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini. Jadi perhatikan ya, pada waktu berbicara mendukung Petrus pun dia menggunakan ayat Alkitab. Jadi setelah kalau orang Katolik itu menanyakan soal Skriptura itu ada di mana, maka sebetulnya itu sama seperti tunggal ya. Alat tunggal, tunggal itu kan tidak ada dalam Alkitab, tapi ajarannya ada. Tapi tersebar di dalam seluruh Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Sekalipun dalam Perjanjian Baru ada, dalam PL juga ada bayangan-bayangan dari Tritunggal. Tetapi jelasnya itu terlihat di dalam Perjanjian Baru. Nah, soal Alkitab juga sama, saudara. Istilahnya tidak ada dalam Alkitab, tetapi ajarannya ada. Nah, salah satu yang mendukung sola scriptura adalah seperti begini ya. Jadi dia mendukung Petrus dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Kalau Alkitab itu bukan firman Allah, ya sudah tidak usah digunakan. Buat apa digunakan? Dia tidak menggunakan tradisi untuk mendukung ini. Dia tidak mendukung konsili-konsili, tidak mendukung Petrus dalam menggunakan kata-kata dari paus atau apapun. Seperti yang dilakukan oleh Katolik. Dia menggunakan ayat-ayat Alkitab. Contoh yang lain, Yesus digoda setan. 3 kali dia digoda dalam Matius 4 dan Lukas 4. 3 kali dia menggunakan firman Tuhan untuk menangkis godaan setan itu. Ini dasar sola scriptura. Tidak ada dia gunakan tradisi. Tidak ada dia gunakan keputusan gereja. Dia gunakan firman Tuhan. Juga kalau saudara melihat khotbah-khotbah Petrus maupun khotbah-khotbah Paulus di dalam Alkitab, mereka selalu menggunakan kitab suci. Jadi sola scriptura bukan tidak ada dasarnya ya. Ada dasarnya, tapi tersebar di dalam seluruh Alkitab. Khususnya dalam PP selalu mau TPL itu kitab suci yang mereka percayai. Karena mereka belum punya PP. Tapi setelah kita sekarang punya PP, sola scriptura itu ya menggunakan seluruh kitab suci PL maupun PP. Tanpa deuterokanonika, itu sampah yang tidak pernah digunakan oleh Yesus maupun rasul-rasul dan para penulis PP. Tidak pernah satu kali pun dikutip, sekalipun Katolik mengklaim ada 351 kutipan. Tunjukkan satu saja kepada saya. Tapi kalau itu memang satu kutipan, harus ada kata-kata, ada tertulis, dan yang sejenisnya. Seperti kalau perjanjian baru mengutip dari perjanjian lama atau Yesus mengutip dari perjanjian lama. Biasanya ada kata-kata seperti itu kan, ada tertulis baru kutipannya. Tapi kalau mereka mengklaim ada 351 kutipan dari Deuteronomika di dalam perjanjian baru, saya mau lihat kata-kata ada tertulisnya itu ada atau tidak. Kalau tidak, itu cuma kemiripan dan itu bukan kutipan. 15 sampai dengan 18 hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Oh, saya sudah baca sini. Ini sudah saya selesaikan dah ya. Ini saja ya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala supaya mereka menguasai sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang disebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Ya, jadi Amos 9 ayat 12 mengutip dari ayat 16 sampai 17 ini ya. 17 16 sampai 18 mengutip dari Amos ini ya.
Nah, ini ada kata seperti yang tertulis ya, sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis menunjukkan bahwa ini adalah suatu kutipan. Nah, kalau mereka bilang ada kutipannya, ada kata-kata seperti ini apa enggak? Karena itu masuk dalam poin yang kedua ayat 15. Ia beranggapan bahwa mereka tidak boleh memberikan kesulitan pada orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen dengan melakukan sunat, mentaati hukum Taurat, Musa, dan sebagainya. Kita lihat ayat 19, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, yang menyuruh mereka sunat dan menyuruh mereka mentaati hukum Taurat, itu sama dengan memberikan kesulitan bagi mereka untuk bisa selamat. Karena selamat itu hanya karena iman, hanya dengan percaya bahwa Kristus mati di atas kayu salib dan menggantikan kita memikul hukuman yang seharusnya bagi kita, maka kita diselamatkan. Ayat yang ketiga, poin yang ketiga, ayat 21, tetapi kita harus menuliskan surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Dari darah dan daging binatang mati cekik itu sama saja ya. Kalau mati cekik kan darahnya tidak keluar. Pada waktu kita makan ya darahnya sama saja kita makan ya. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan di tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Ada beberapa hal yang saya persoalkan ya. Percabulan ini sedang umum bagi orang non-Yahudi karena sering berhubungan dengan agama kafir, sehingga dianggap tidak dosa. Karena itu hal itu membutuhkan penyautan khusus. Ya, dalam agama kafir memang seringkali dalam ibadah mereka penyembahan berhala itu biasanya ada imam-imam perempuan yang melakukan persinahan dengan orang-orang em, yang beribadah ya. Karena poin B, makanan makanan yang dipersembahkan berhala maksudnya, darah binatang mati lemas atau cekek. Mengapa ini dilarang? Alasannya ada dalam ayat 21. Taurat masih terus dibacakan di sinagog setiap hari Sabat. Ini menyebabkan orang-orang Yahudi itu sangat hafal ayat itu dan dia akan menjadi merasa jijik dengan perbuatan itu, makan darah dan sebagainya. Dan supaya ada hubungan yang baik antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, maka orang non-Yahudi sebaiknya tidak makan apa yang menjijikan bagi orang Yahudi. Dan jelas bahwa larangan ini hanya untuk sikon itu saja ya, hanya berlaku pada sikon itu saja untuk sementara waktu dan tidak berlaku untuk kita di sini pada zaman ini. Ya, untuk zaman itu untuk sementara supaya tidak terjadi perpecahan antara Yahudi dan non-Yahudi, maka mereka dilarang makan. Ini larangan yang sifatnya sementara. Dan poin C, itu bukan syarat keselamatan, tetapi merupakan perbuatan baik. Kita lihat ayat 28 dan 29, khususnya bagian akhir ya. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu selamat. Begitu saudara, kamu berbuat baik, bukan kamu selamat. Jadi pemberian syarat-syarat tidak boleh makan darah, tidak boleh makan percabulan dan sebagainya itu bukan syarat keselamatan. Itu hanya dianggap sebagai suatu perbuatan baik. Kalau mereka mentaati itu mereka berbuat baik. Bukan dikatakan kalau mereka makan itu mereka selamat. Kalau dikatakan selamat, nanti kembali kepada ajaran sesat yang sedang dibahas dalam sidang gereja Yerusalem tadi. Sekianlah selamat. Ya, selamat itu mungkin dari kata shalom mungkin ya. Cuma karena ini dalam perjanjian baru ini kata bahasa Yunani. Poin ke-6 keputusan sidang. Poin A dari ayat 22, 23, 25, 28 jelas bahwa semua keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama. Kita baca 22, 23, 25, 28.
Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara di Antioquia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. 25. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasih, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Jadi sampaikan dengan lisan maupun tertulis ya. Sebab adalah keputusan Roh dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggung lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Karena saudara biasakan untuk tidak membuat keputusan semauku dalam gereja, apalagi menjadi diktator dalam gereja. Apakah saudara pendeta atau saudara adalah majelis atau orang kaya atau apapun, saudara tidak punya hak mengambil keputusan sendiri, melakukan tindakan diktator. Tapi banyak gereja punya paus kecil-kecil itu banyak ya. Biasanya lebih banyak di dalam gereja-gereja seperti Pentakosta dan karismatik ya. Pendirinya itu jadi kayak paus kecil gitu ya. Dan itu juga tidak boleh ya. Poin B, keputusan itu keluar dalam 1 hari. Mengapa bisa begitu cepat? Karena di dalam mereka itu memutuskan, mereka tidak sungkan kepada manusia, dan mereka bahkan tidak memikirkan apakah keputusan itu akan mendatangkan keuntungan atau kerugian. Mereka betul-betul memutuskan untuk menegakkan kebenaran. Dan kalau zaman sekarang ini, saudara ya, dalam rapat itu kadang-kadang bisa berhari-hari rapat itu. Ngapain rapat itu? Karena ada motivasi-motivasi yang tidak karu-karuan yang menyebabkan rapat tidak selesai-selesai. Jika seringkali rapatnya dilakukan di luar kota, di hotel, lalu setiap majelis boleh bawa semua keluarganya pakai uang gereja. Itu rapat, rapat biadab itu. Mengkorupsi uang gereja untuk keluarga mereka bisa senang-senang, padahal keluarga mereka tidak diperlukan di dalam rapat itu. Apa bedanya majelis yang model seperti dengan DPR kita? Buat undang-undang untuk mengenakan dirinya mereka sendiri. Buat undang-undang untuk kebenaran. Mestinya itu ya yang dilakukan. Majelis yang lakukan seperti itu bukan orang Kristen. Pendeta yang menyetujui itu bukan orang Kristen. Kalian masuk neraka kalau dia bertobat. Saya tidak peduli kamu Protestan atau bukan Protestan. Karena kita masuk dalam poin C, keputusannya dalam ayat 28 dan 29. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dan makanan ini persembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati cekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Pertama, saudara, ini jelas menunjukkan bahwa orang-orang non-Yahudi tidak perlu sunat atau mentaati hukum Musa supaya selamat. Tapi bagaimana kita mengharmoniskan hal ini dengan kisah Rasul 17 ayat 11 dan 13 di mana sunat disebut, maaf bukan kisah, tapi kejadian 17 ya. Ayat 11 dan 13 di mana sudah disebut sebagai perjanjian kekal. Kita baca ya, kejadian 17. Haruslah dikerat perkatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu.
orang-orang lain di rumahmu dan orang-orang yang kau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Perhatikan, yang kekal. Nah, kalau kekal kok bisa dihapuskan? Calvin menganggap bahwa yang kekal itu bukan pelaksanaan sunat itu, tetapi artinya. Juga sunat merupakan tipologi dari baptisan, dan karena pada waktu antitipenya yaitu baptisan itu tiba, maka sunat harus disingkirkan. Jadi berlaku kekal di dalam antitipenya, baptisannya itu yang berlaku kekal nanti. Nah, poin yang kedua, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang-orang Yahudi demi kesatuan gereja. Ayat 20 dan 29. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pecah bulan, dari daging binatang yang mati cekik, dan dari darah. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan dipersembahkan berhala, dari darah, dan dari daging binatang mati cekik, dan dari pecah bulan. Jikalau kamu melihara diri dari hal-hal itu, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Jelas keputusan ini pro pada Barnabas dan Paulus dan Barnabas ya. Bahkan surat ini jelas menyatakan ketidaksenangan mereka terhadap orang-orang Yahudi dari Yudea itu yang mengajarkan ajaran sesat itu ya. Kita lihat dalam ayat 24, kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Dikatakan tidak dapat pesan dari kami, tapi ngajar. Ini kurang ajar. Telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Jadi ini suatu kata-kata yang negatif untuk orang-orang itu. Jadi saudara, pada waktu ada pertentangan, jangan menjadi bunglon supaya disenangi kedua belah pihak. Kita harus berani memihak kepada yang benar dan bahkan menentang yang salah. Sekali orang takut, wah kalau aku pihak sini yang sebelah sana ngamuk sama aku. Aku pihak sini yang sana yang ngamuk sama aku. Saya aku anggap dua-dua benar lah. Ini ada pendeta yang terkenal yang seringkali seperti itu loh. Pendeta sangat terkenal. Ya ini tidak salah lah, ya ini juga tidak salah lah. Padahal ini dua kontradiksi, bagaimana bisa tidak salah? Kalau kontradiksi itu salah satu setidaknya masih salah, bisa-bisa salah, salah kedua-duanya bisa. Tapi salah satu masih salah itu pasti. Dan juga kayaknya tidak ada yang menjadi bunglon ini ya. Ini juga menyebabkan sidang gereja itu berlangsung secara cepat. Semua orang itu menggunakan Alkitab sebagai standar dan betul-betul tunduk pada kebenaran. Jadi cepat, saudara. Satu hari selesai. Bayangkan bandingkan dengan sidang gereja Trente yang Katolik itu ya. Tahun 1545 sampai 1563. 18 tahun. Saya sampai tanyakan kepada ChatGPT, apa yang mereka lakukan bersidang selama 18 tahun itu? ChatGPT yang berkata 18 tahun itu tidak terus-menerus. Ada 4 tahun berhenti karena adanya wabah. Lalu ada 10 tahun berhenti karena adanya eh, perang. Perang dengan Protestan kalau tidak salah. Jadi rapatnya itu berlangsung cuma sekitar 4 atau 5 tahun. Sekalipun 4 atau 5 tahun, apa yang dibicarakan 4-5 tahun itu? Ini satu hari. Jadi saudara, kalau kita tunduk pada kebenaran, betul-betul menggunakan kitab sebagai dasar, keputusan itu akan cepat. Tapi gereja Katolik ini membuat konsilium
mau merumuskan suatu ya, ajaran yang baru yang tidak pernah ada dalam Alkitab. Memasukkan Deuterononika ke dalam perjanjian lama, menganatema sola fide, dan macam-macam hal itu semua ada dalam Konciil Trente. Banyak hal yang sesat-sesat dipersoalkan, yang benar malah dikutuk. Kitab suci tidak menjadi standar. Semua itu menyebabkan akhirnya ya jadi lama. Standarnya tidak ada. Oh, inti cara penyampaian keputusan pertama secara lisan, ini mereka lakukan dengan mengutus Yudas atau Barsabas dan Silas untuk menjelaskan. Supaya penjelasan tidak keliru, mereka mengirim orang yang adalah nabi, bisa mengajar. Ya, jadi orang yang bisa mengajar itu lebih bisa menjelaskan secara jelas dan tidak berarti ganda ya. Karena kalau yang diutus orang biasa lalu ngomongnya bulat tidak karu-karuan, yang diberitahu tidak bakal ngerti apa yang dia dimaksudkan. Saya pernah dua kali ketemu dengan dua orang yang berbeda di dua tempat yang berbeda dan dua saat yang berbeda. Kedua orang tuh ngomong Indonesia. Setiap kata saya ngerti, tapi seluruh pembicaraan saya tidak ngerti apa-apa dia ngomong apa. Yang kedua bilang, saya jelaskan lagi. Makin dijelaskan, makin tidak ngerti ngomong yang bulat luar biasa. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Kalau orang model seperti yang diutus, ya yang sana bingung semua ini ngomong apa orang ini. Makanya dia yang diutus itu adalah seorang nabi. Seorang yang pasti bisa mengajar. Itu bisa menjelaskan dengan sistematis, dengan detail, dan dengan benar. Supaya semua itu menjadi jelas bagi orang yang mendengar itu nanti. Kita lihat dalam ayat 32, Yudas dan Silas yang adalah juga nabi. Lama menasihati saudara di situ dan menguatkan hati mereka. Jadi mereka bukan cuma menyampaikan keputusan sidang, tapi lama mereka di sana untuk menasihati dan menguatkan hati mereka. Mungkin tadinya mereka digoncangkan oleh ajaran sesat itu, sekarang dikuatkan, dinasihati lagi. Lalu poin yang kedua, bukan cuma dengan lisan, tapi dengan surat. Nah, kalau dengan surat ini memastikan bahwa penyampaian keputusan itu pasti tidak keliru. Orang ngomong dari satu ke satu itu kan seringkali kalau dalam camp atau apa itu seringkali jadi kayak eh, apa ya permainan gitu ya. Baris 20 orang tuh ya. Yang pada yang pertama dibisiki satu kalimat sama di sini ya. Lalu dari sini suruh bisik ke belakangnya, suruh bisik ke belakangnya, belakangnya terus sampai di sana. Lalu yang paling ujung ditanya kalimatnya tadi apa? Nanti beda langit dengan bumi dengan yang pertama. Kalau di sini beda sedikit, beda sedikit, beda sedikit, sampai di sana beda banyak dikit. Jadi di sini ditulis dengan surat dan yang nulis surat ini pun tidak boleh ngawur ya. Kalau yang nulis surat itu ngomong yang bundar ya sama saja dengan surat waktu tanpa surat. Ya, tapi saudara, diucapkan dengan kata-kata dan dengan surat. Sebetulnya dengan surat itu lebih eh, pasti ya. Saudara, akhirnya keputusan ini menimbulkan sukacita di dalam ayat 31. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Dan ajaran sesat ini selesai dibereskan di dalam waktu 1 hari. Jadi sidang gereja ini yang boleh dikatakan membahas sola fide, meneguhkan sola fide itu. Jadi kalau orang-orang Katolik dan Ortodoks tetap menggunakan perbuatan baik atau baptisan untuk menyelamatkan, atau ekaristi atau apapun, itu bertentangan dengan para rasul.
mengaku gereja rasuli, tapi ajarannya bertentangan dengan para rasul. Baik Katolik maupun Ortodoks itu dua-duanya sesat dan bidat. Sebagai penutup, saudara, pertama kalau kita menghadapi pertentangan, maukah kita membereskan dengan cara seperti itu? Rundingkan dan rundingkan betul-betul untuk nyari kebenaran dan didasarkan pada kebenaran Alkitab. Dan jangan punya motivasi lain selain mencari kebenaran. Yang kedua, apa saudara masih berusaha berbuat baik supaya selamat? Apakah saudara masih merasa perlu menambah iman saudara pada Kristus dengan baptisan untuk perbuatan baik? Kalau iya, saudara tidak percaya sola fide yang diputuskan, diresmikan oleh sidang gereja Yerusalem ini. Bertobatlah dari kepercayaan sesat itu. Kitab suci berkata, percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah Rasul 16 ayat 31. Tidak pernah dikatakan percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptislah dan diperbuat baiklah, maka barulah kamu selamat. Tidak ada. Tidak ada kata-kata seperti itu. Memang saya tahu bahwa orang Katolik maupun Ortodoks seringkali menggunakan Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Tapi bukan itu tafsirannya. Yakobus tidak mungkin bertentangan dengan Paulus. Bagaimana kitab suci bertentangan dengan kitab suci? Itu mustahil. Kecuali kalau terjadi salah penulisannya, salah penyalinan. Tapi di sini tidak ada salah penyalinan. Paulus mengatakan selamat karena iman saja, bukan perbuatan. Yakobus, Abraham diselamatkan karena perbuatannya, Rahab diselamatkan karena perbuatannya, dan sebagainya. Tapi saya tidak sedang membahas Yakobus pasal 2. Cuma yang jelas, Yakobus 5, Yakobus 2 ayat yang ke-23 mengutip dari Kejadian 15 ayat 6. Abraham dibenarkan hanya karena iman, karena percaya. Sudah kau percaya? Mau kau percaya? Dan kalau saudara memberitakan Injil, ingat ya, selamat karena iman saja, itu sesuatu yang harus ditekankan setiap kali kita memberitakan Injil. Karena sangat banyak, bukan cuma Katolik dan Ortodoks, gereja-gereja Protestan, Pentakosta, Karismatik, yang pendeta-pendetanya tidak karu-karuan ngajarnya, mereka mengajarkan keselamatan karena iman dan perbuatan. Dan itu sebetulnya gereja sesat. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh belajar sebagian firman-Mu, dan ini hal yang sangat penting. Apakah selamat itu karena iman saja, atau iman dan sunat, atau iman dan sunat dan perbuatan baik, ketaatan kepada hukum Musa. Kami sudah melihat bahwa para rasul menetapkan, memutuskan bersama dengan Roh Kudus bahwa selamat itu hanya karena iman. Kami berdoa untuk orang-orang Katolik maupun Ortodoks maupun gereja-gereja Protestan yang percaya selamat karena iman dan perbuatan, supaya mereka bisa dipertobatkan dan dibawa pada doktrin yang benar, yang sesuai dengan ajaran para rasul, selamat karena iman saja, supaya mereka pun bisa diselamatkan, dan supaya pada waktu mereka memberitakan Injil, mereka juga memberitakan Injil yang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.